Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Mas Dosen Jalan-Jalan. No learning perfect, biar perfect jalan-jalan dulu. Oke, hello guys semua. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan juga bahagia. Dan kalau sudah bahagia, jangan lupa buat subscribe ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas terkait vektor bagian 1 karena nanti ada bagian 2-nya di mata kuliah Aljabar Linier bersama saya Adri Priyadana. Nah, apa itu vektor? Mungkin langsung saja ya. Nah, sebagai pendahuluan dalam fisika, jadi udah dengar kata fisika, semoga tidak galau duluan ya. Jadi dalam fisika dikenal ada dua buah besaran, yaitu besaran skalar dan juga besaran vektor. Apa itu? Nah, besaran skalar adalah suatu besaran yang hanya mempunyai nilai dan dinyatakan dengan suatu bilangan tunggal disertai dengan sistem satuan yang digunakan. Sebagai contoh di sini misalnya massa mobil adalah 500 kg. Jadi mobil itu massanya atau mungkin lebih sering dengar beratnya ya, walaupun intinya sama. Jadi massanya 500 kg atau mungkin tinggi menara 20 meter. Ada satuan di sana, ada nilai di sana. Jadi 500 itu adalah nilainya dan kilogram itu adalah satuannya. Itu ya. Jadi harus ada satuannya, harus ada bisa diukur seperti itu. Itu kalau besaran skalar. Nah, kalau besaran vektor di sini ada tambahannya. Jadi besaran vektor adalah suatu besaran yang mempunyai nilai dan arah ya. Ada kata arah di sini. Sebagai contoh, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 20 meter per detik ke selatan. Jadi ada nilainya yaitu 20 meter per detik, ada arahnya yaitu ke selatan. Nah, itu sebagai contoh dari besaran vektor. Semoga bisa paham ya. Nah, di sini vektor itu dinotasikan dengan contoh seperti ini. Ya, di mana dia dari A bergerak ke B. Jadi ada panahnya di sana ya. Di mana di sini ada titik pangkalnya yaitu A, terus ada titik ujungnya yaitu B. Nah, arah vektor dari A menuju B, jadi arahnya ke sana, tergantung panahnya. Di sini panahnya ke sana, jadi dari ke A ke B. Nah, besar vektor ditunjukkan oleh panjang garisnya. Jadi panjang dari sini ke sini. Ya, itu adalah panjang vektornya. Atau kita tuliskan AB di sini ada seperti ini ya, panjang vektornya ya. Nah, itu notasi vektor atau ya penulisan vektor ya, atau kita bisa lambangkan itu dengan menggunakan huruf kapital ya. Notasinya pakai huruf kapital A misalnya, atau B atau C, kapital atau besar ya. Selain itu juga bisa dituliskan dengan huruf kecil tapi tebal ya, tebal. Sedangkan skalar ditulis dengan huruf kecil miring. Jadi nanti harus bisa membedakan antara mana yang vektor, mana yang skalar ya. Nah, huruf kecil diberi tanda garis di atas atau di bawahnya juga. Nah, di sini ada contoh notasi penulisan vektor ya. Sebenarnya bebas aja sih, yang penting konsisten ya, yang penting konsisten. Jadi mau pakai yang kapital boleh, yang tebal boleh, atau pakai yang di atas ini atau di bawah ini juga boleh, monggo. Nah, vektor di ruang R2 ya, di dua dimensi ya. Ada sumbu X-nya, ada sumbu Y-nya di sini ya. Ada sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, untuk menyatakan posisi dari sebuah vektor atau sebuah titik A, A1, A2, berarti kan di sini ya, A1, A2. Nah, di sini kita bisa menuliskan di sini vektornya ini, atau kita juga bisa tuliskan ini dari O ke A atau nilai awalnya ke A, di mana koordinatnya adalah A1 dan A2 yang di sini. Atau kita bisa tuliskan seperti ini juga bisa. Gitu. Jadi misalnya ini nanti panjangnya dari sini misalnya 2, 1 tuh ya. Misalnya nih di sini juga 1, di sini 2. Nah, berarti nilainya nanti berarti 2,2 gitu. Atau kalau kita tuliskan seperti ini jadinya ya 2, 2. Seperti itu, teman-teman. Simpel aja. Nah, vektor basis di ruang R2 atau dimensi 2 pada sumbu X dinyatakan dengan I di sini. Vektor satuan pada sumbu Y dikatakan atau dinyatakan dengan J. Jadi di sini pasti kan ada titiknya nih di sini nih. Sebelum dia bertemu di sini ya. Ya, jadi misalnya di sini 1
1 berarti di sini 1,1. Dimana basisnya untuk yang J berarti di sini kan titik di sini dia nilai Y-nya 1 tapi nilai X-nya 0. Y-nya 1 tapi X-nya 0. Makanya di sini 01. Di sini juga posisi titik di sini itu nilai X-nya 1, nilai Y-nya 0. Maka berarti basisnya ini. Contoh vektor A ya seperti ini. 2i plus 5j artinya sama dengan, kita bisa tuliskan seperti ini. Jadi mungkin saya gambarkan aja. Kurang panjang nggak ya? Segini misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah 5 di sini ya. Kalau y-nya cuma 2 ya. Ini yang 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 5. Di sini Z, di sini Z, di sini X. Nah, berarti kita lihat di sini basisnya kan berarti I-nya kan ada 2 ya tadi ya. Berarti di sini ya. Y-nya 5. Berarti dia di sini. Di sini berarti 2,5. Kita bisa tuliskan seperti ini ya, teman-teman. Atau bisa seperti ini. Atau bisa seperti ini, karena ini kalau dikalikan sama aja. 2 kali 1 ya kan kayak gini kan, plus 5 berarti 0,5 atau sama aja 2,5. Atau bisa kita tuliskan seperti ini juga bisa. Jadi intinya sama aja, jadi tinggal dikalikan nilai 2 di sini dikalikan dengan I ya, dengan I-nya, atau 5 dikalikan dengan I-nya ya ini 1001, basisnya itu. Jadi simpel aja. Nah, kalau yang ke dimensi ya tinggal nambah, berarti ada sumbu tambahan lagi, misalnya sumbu Y di sini. Sama. Jadi nanti ada 3. Komponennya ada 3. Jadi gampang banget, teman-teman. Basisnya juga sama, berarti ada tambahan lagi. IJ ada K di sini. Ingat karena ada 3 atau berdimensi 3 berarti nilainya ada 3 di sini. IJK. IJK. Ya. Nah, sebagai contoh di sini misalnya ada vektor 253 ya. Berarti untuk yang X-nya 2, Y-nya 5, Z-nya 3. Ya tinggal dimasukkan aja. Kayak gini aja. Atau kita tuliskan seperti ini juga bisa, seperti ini juga bisa. Sama aja. Misalnya yang lebih simpel yang paling pertama ini. Gitu. Itu untuk yang ruang dimensi 3. Nah, di sini vektor A di ruang berdimensi R. Nah, kalau 3 kan masih bisa dihitung gampang ya. Nanti kalau bisa banyak, misalnya sampai ke N, ke 10, 15. Nah, itu berarti kita tinggal tuliskan aja seperti ini. Koma, A1, A2, A3, dan seterusnya sampai A ke N. Di mana panjang sebuah vektor tadi ya, panjang sebuah vektor kan berarti dari, contoh tadi dari A ke B. Ini. Di panjangnya vektor ini, itu bisa kita hitung dengan rumus ini. Jadi nilai I-nya, J-nya, K-nya, dan seterusnya, itu kita pangkatkan dulu ya, kita pangkatkan dulu. Habis dipangkatkan 2 ditambah, dijumlah. Habis itu diakar. Itu untuk mencari panjang vektor. Nah, untuk mengetahui vektor satuan dalam arah A adalah dengan menggunakan rumus yang ini. Jadi, vektor yang utama tadi, yang ini dibagi dengan ini. Nilai panjang vektornya. Atau mungkin langsung ke contoh saja. Nah, di sini misalnya tentukan panjang vektor A, di mana di sini 3 dimensi, karena I, J, K, 1, I-nya, J-nya 2, K-nya minus 3 ya, karena bisa minus ya. Ibarat kalau misalnya grafik yang X sama Y, kebalik terus. Di sini X, nah berarti kalau minus X-nya di sini ya. Nah, di sini minus X-nya. Karena positifnya ke sana, karena di sini 0. Jadi ada kemungkinan dia nilainya negatif. Nah, di mana dan juga diminta untuk menentukan satuan dalam arah A. Ya tinggal dimasukkan aja. 1, 2, minus 3. 1, 2, minus 3. Ya kan? Tinggal dipangkatkan. Berapa dipangkatkan? Langsung aja ya. 1, 2 pangkat 2, 4. Ya kan? 3 minus 3 pangkat minus 3,
9. Di total jadi 14, terus di akar, jadinya akar 14. Seperti itu teman-teman. Terus satuan dalam arah A-nya ya tinggal dibagikan aja. Nilai 1, 2, minus 3, 1, 2, minus 3 dibagi dengan panjang vektornya. Gitu. Simpel ya. Simpel sekali. Nah, yang kemudian ada yang namanya jarak Euclidean antara dua vektor. Jadi misalnya ada dua vektor nih. Vektor pertama, vektor kedua misalnya. Vektor ya. Huruf gede aja ya. Vektor 1 yang di sini vektor 2 misalnya. Nah, kita bisa menghitung jarak antara vektor ini dengan vektor yang ini nih. Rumusnya kita bisa gunakan seperti ini. Jadi di sini langsung aja dari komponen-komponennya, misalnya kalau ada I, J, K berarti 3 kali sampai sini ya teman-teman. Berarti nanti I vektor pertama, nah ya kan, dikurangi I vektor kedua, yang di sini ditambahkan dengan J vektor pertama dikurangi J vektor kedua, terus K vektor pertama dikurangi K vektor kedua. Setelah itu diakarkan. Langsung saja biar lebih paham lagi, jarak Euclidean vektor A, I tadi yang I plus 2 minus 3K. Dan juga ada tambahan lagi soal yang B di sini. Karena di sini untuk mencari jarak Euclidean antara dua vektor, berarti vektor ini dengan vektor yang ini kita cari jaraknya. Dengan cara tinggal dimasukkan aja. Nilai I-nya di sini kan 1. Ini 2. Berarti 1 kurangi 2. Di sini plus 2 sama plus 5. Ya 2 dikurangi 5. Minus 3 sama minus 4 ya. Berarti tulis aja minus 3 sama minus 4. Nanti tinggal dihitung dan juga diakarkan. Jadinya seperti ini. Jadi ini adalah jarak antara vektor A dan vektor B. Gampang ya? Gampang sekali. Oke, mungkin itu dulu untuk yang part pertama ini, biar videonya juga nggak terlalu panjang. Semoga bisa dipahami dulu, dan kalau misalnya ada yang belum paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, sedikit gambaran dari keindahan bukit atau mungkin pegunungan ya, pegunungan Mantar. Jadi Mantar di sini ya, jangan sampai salah ya. Ada R ya, bukan N ya. Di salah satu pegunungan yang saya pernah datangi di Sumbawa Barat gitu. Di Sumbawa Barat, di mana perlu perjuangan ke sini. Dulu waktu ke sini saya berangkatnya malam, jadi naiknya malam sekitar habis Isya gitu. Sampai sini saya lupa jamnya, tapi yang jelas belum sampai jam 12 malam ya. Cepat kok, cepat. Nah, di sini saya nginep di sini ngecamp sama teman-teman, terus paginya ya seperti ini, keren banget. Jadi di sisi sana itu pegunungan ya. Jadi di sini pegunungan, nulisnya gimana nih? Pegunungan, tulisan dokter ya. Nah di sini pantai. Jadi saya selalu suka suatu tempat yang dimanapun itu kita tetap bisa melihat pantai gitu. Jadi keren banget. Mungkin itu sedikit cerita tentang perjalanan saya ke Sumbawa. Semoga teman-teman juga bisa segera main ke Sumbawa atau main di tempat-tempat indah lainnya gitu ya. Amin. Oke, itu sampai ketemu di video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas dosen, jalan-jalan.